katakan, ajak kau Tuhan, ajak kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kami sungguh sangat percaya Tuhan bahwa di dalam Kau ada kekuatan adikodrati, ada kekuatan yang ada di luar kekuatan manusia, tetapi yang ada dalam setiap hati orang percaya, yang membuat kami tidak akan pernah goyah menghadapi apapun juga. Dan itulah kenapa Tuhan memberikan pesan yang sangat penting sebelum murid-murid pergi untuk mengabarkan Injil, untuk menyaksikan cerita indah dari sorga, cerita penyelamatan manusia dari hukuman dosa, dari hukuman kekal. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus supaya mereka bisa berbicara sesuai dengan kekuatan Roh Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan, diberikan kamus, diberikan pilihan kata dan kalimat yang baik, dan mengandung kuasa yang maha tinggi. Ya Tuhan, boleh menguatkan kami sampai hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus, sebelum kami berdoa syafaat malam hari ini, kami akan mendengarkan kebaikan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini, meneruskan apa yang boleh menjadi materi renungan pada malam kemarin. Tuhan akan melindungi kami daripada ide-ide pikiran jahat, dari roh jahat, kuasa gelap. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam kuasa nama Yesus Kristus, dan kami siap untuk diberkati malam hari ini. Makasih ya Tuhan, ya Roh Kudus, memimpin hamba-Mu ini untuk menyampaikan sesuai dengan arahan Tuhan sendiri. Kekuatan dari Roh Kudus kami terima dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap ada di dalam tematik tentang hari kenaikan Yesus Kristus. Dan malam hari ini saya akan meneruskan apa yang sudah saya berikan pada ayat yang pertama di Yohanes 14 ini. Dan pada malam hari ini saya meneruskan dari kata percayalah. Ayatnya mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, di dalam malam hari ini kita akan berbicara mengenai satu kata, yaitu percaya. Jadi percaya yang dituliskan ini menggunakan kata pistewo, yang itu adalah beriman. Percaya itu ada yang mutunya sangat pendek atau sangat sederhana. Dalam contoh kata begini, kamu percaya nggak kalau saya ini bisa masak dengan enak? Oh bisa, yaudah deh percaya deh. Nah gitu. Nah, percaya yang dimaksud adalah percaya yang sebenarnya tidak terlalu percaya, tetapi menyenangkan hati teman. Yaudah deh percaya. Nah begitu ya. Nah, kalau bisa dikalimatkan, kamu percaya nggak bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan? Oh gitu ya. Ya udah deh percaya deh. Nah gitu.
Jadi tingkatan percaya yang seperti ini bukanlah percaya yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Awalannya janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, kita beragama Kristen disebutnya pengikut Kristus. Kristen, pengikut Kristus. Kita sedang menuhankan Yesus Kristus. Nah, artinya sebagai orang beragama kita beriman percaya kepada siapa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Alangkah sia-sia ketika orang beragama terhadap beragama tertentu, di agama tertentu tersebut ada disebutkan Tuhan, tetapi dia tidak percaya. Nah, kita agama Kristen, Tuhan kita Yesus sangat mengenaskan ketika dia tidak percaya kepada Yesus Kristus. Saya pikir orang menjadi Kristen belum tentu percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Contohnya apa? Ya, dia lahir sebagai orang Kristen. Jadi udah dari sananya maksud saya sudah diajarin kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oh gitu, ya udah percaya saja gitu. Namamu siapa? Yohanes. Agamamu apa? Kristen. Tuhanmu siapa? Yesus Kristus. Bagaimana kamu melakukan ibadahmu? Ya saya ibadah di gereja. Caranya seperti apa? Katanya seperti ini, kalau doa begini, kalau baca Alkitab seperti ini. Terus kemudian kalau beribadah tuh dari awal liturgi sampai akhir seperti ini. Nah, ketika menghadapi persoalan kepercayaan yang diuji, maka kepercayaannya sama dengan kepercayaan yang lain gitu. Gimana kamu sakit? Ya. Kau percaya enggak Tuhan itu menyembuhkan? Ya percaya. Tuhan siapa? Ya pokoknya Tuhan yang di atas dah. Pokoknya Tuhan yang di atas itu dari agama siapapun pasti bisa menyembuhkan. Nah berarti ini kan tidak percaya sesungguh-sungguhnya seperti yang dimaksudkan. Betul enggak? Jadi sebagai koreksi kita adalah kalau kita ingin mengalami kuasa Tuhan, percaya kita itu kalau kata orang Jawa itu sangat mantep, yaitu pasrah bongkoan. Pasrah itu menyerahkan sepenuhnya, bongkoan itu 100%, seluruhnya gitu. Jadi kalau ada tali temali di dalam benda yang ditali itu ya satu bongkoan itu ya satu talian itu kasih aja udah kasih semuanya. Nah begitu. Nah percaya itu seperti itu. Pistewo. Jadi beriman kepada siapa yang memiliki hak prerogatif dan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Jadi percaya kita itu adalah kepada sesuatu, yaitu Tuhan yang memang dia maha gitu. Kita tidak bisa mengubah keputusan dia, dan itu sungguh agung Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Tuhan itu memiliki hak prerogatif yang tidak bisa diubahkan dalam artian sogokan kita. Kalaupun Tuhan mendengar doa Abraham, mendengar doa yang berganti-ganti jumlah dan juga materi doanya, bukan berarti Tuhan itu bisa disogok, tidak. Tetapi lebih kepada kasihnya. Jadi kalau penjunan terhadap bejana terhadap penjunan, apa sih yang bisa dia lakukan? Kan nggak bisa. Istilah kata Bapak Saudara sekalian, kalau saya mendalami ini, kita itu sampai nangis-nangis kegulungan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, nggak ngefek begitu. Kita nangis jejeritan. Kalau Tuhan juga tidak mengabulkan juga, istilah kata ya bisa begitu. Nah artinya berarti Tuhan itu memiliki kuasa yang sangat tinggi, sangat dalam, sangat lebar, sangat luas. Nah kita itu apa begitu loh. Ada yang menggambarkan manusia, ya kita itu kayak cacing, kita itu kayak rumput,
kayak uap, kita itu nggak ada artinya, Bapak Saudara sekalian. Kita itu hanya dibentuk, dihidupkan oleh nefes, gitu loh. Jadi diambil ya gampang sekali. Nah, kalau Tuhan yang Maha Kuasa terhadap seluruh alam semesta, katulistiwa ini, dan saudara kita itu merasa besar di bumi ini. Nah, ketika bumi itu diperkecil, di zoom begitu ya, kecil, ternyata ada planet yang lebih besar lagi. Nah, ketika planet itu di zoom lagi lebih kecil, ternyata ada planet lagi yang lebih gede lagi. Ternyata ketika ada planet yang paling besar di alam semesta ini, bumi itu sangat kecil. Dan kemudian kita itu di mana? Kita sangat kecil, sudah kayak embrio gitu. Habis itu kita mentang-mentang kepada Tuhan. Rasanya kita itu kok, ya elah. Ya Tuhan, dari angkasa dia tiup aja itu laut, gitu ya. Tsunami habis Jakarta, sudah. Betul nggak? Nah, kemudian kita manusia seperti kecil banget, sudah. Nah, habis itu kalau kita melihat manusia itu dengan segala laganya, yang dia merasa sudah punya kuasa, dia sudah merasa punya titel, dia punya pangkat, dia punya pengaruh. Aduh, arogansinya luar biasa. Kayak manusia lain itu kayak kecoa yang nggak punya arti. Dan kita melihat, lah, kamu diambil satu aja syaratnya. Udah lupa semuanya, amnesia. Kau bisa gila. Kamu usahamu, pabrikmu, 10 itu dikasih izin Tuhan untuk misalnya kebakaran, habis itu, ya sudah. Dan akhirnya di titik di mana manusia sombong itu ketika sudah di rumah sakit, para pengunjung keluarga juga sudah mulai bosan untuk mengunjungi, tinggal tulang dibalut kulit, tidak bisa disembuhkan, harta sudah habis, ludes semuanya. Maka orang pikir dulu gantengnya minta ampun, dulu cantiknya minta ampun, gelang yang di sini luar biasa, pakaian yang begitu luar biasa. Nah, ketika sudah keadaan seperti itu, tinggal tulang dibungkus kulit, cuma masih ada nyawanya saja. Dan manusia lain berpikir, iya ya, manusia itu sesombong-sombongnya akan berakhir kayak gini. Iya, nanti tulang belulang kok semuanya. Segagah apapun tulang belulang semuanya. Sebagus batu nisan ditulisin dengan titel-titel yang panjang itu, nanti semuanya akan musnah. Bumi dengan segala isinya akan musnah. Dan kita kembali kepada Sang Khalik. Dan sebelum itu kita alami diri kita sendiri, saudara. Kita hanya bisa satu kepercayaan, yaitu kepada Tuhan Yesus yang memegang kunci kehidupan kita. Apapun bisa hilang, tetapi jangan sampai kunci kerajaan surga itu terhilang daripada kita. Udah gitu aja. Aduh Pak, menderita banget. Iya, kau menderita kan sementara saja di sini. Menderita cuma sementara. Dan akhirnya apa? Ya sudah, kita akan kembali kepada Sang Khalik. Nah, oleh sebab itu, percaya dimaksud itu betul-betul nggak cuma percaya apa yang kita lakukan, tetapi saya percaya banget bahwa kekuatan saya tidak sanggup untuk mengubahkan Tuhan, tidak sanggup untuk melebihi Tuhan. Ya sudah, saya pasrah aja udah. Nah, percaya itu kayak gitu. Monggo kerso gitu, silahkan saja lah. Kalau orang sudah kepepet, dia sudah dalam keadaan terpojok, ya udah, saya udah pasrah aja, saya nggak bisa apa-apa. Nah, sebaiknya manusia itu sejak awal memang harusnya begitu, udah pasrah aja sama Tuhan. Selesai. Apa yang kemarin itu macam-macam pakai lika-liku, yang perkataan perbuatan enggak jelas, yang kayaknya seperti nggak bisa, yang ada yang nandingin begitu. Berakhirnya kayak gitu. Kenapa nggak dari? Nah, balik lagi. Manusia kalau dalam keadaan everything is okay, semuanya ada, memiliki ada, semuanya ada, ya memang susah untuk balik kepada Tuhan. Sulit, saudara. Tetapi kalau orang sudah kepepet, sudah terpojok, ya ketika dia hands up, ketika dia angkat tangan, nah itulah waktu titik balik. Itulah yang disebut lahir baru, saudara.
Umur kita nggak peduli, Tuhan nggak peduli. Kok ketika lahir baru di usia 50 ya hayo, 60 ya hayo, 70 ya hayo gitu. Habis itu 71 dipanggil Tuhan, yang penting lahir baru, sudah. Tetapi ada juga anak-anak muda yang sudah lahir baru. Nah, dari situ kita memulai hidup bersama Tuhan. Puji Tuhan saudara sekalian, kita sudah jam berapa ini ya? Jadi besok kita kembali itu beribadah. Nah, setelah ini nanti saya akan umumkan yang penting untuk bagi jemaat Tuhan nanti disebarkan kepada yang lainnya ya. Baik, itu saja saya sampaikan, dan malam hari ini saya akan mendoakan singkat untuk bagaimana jemaat Tuhan supaya mengalami lawatan Allah sendiri. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan. Hati mereka yang hari-hari ini sulit untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena mereka melihat kenyataan doa mereka tidak dijawab dan lain sebagainya. Padahal mereka harus belajar bagaimana doa terjawab itu memiliki sejarah, memiliki perjalanan. Bagaimana ada waktu Tuhan menguji, ada waktu Tuhan kasih sebuah presentasi bahwa nak, yang paling baik kamu harus terima itu bukan yang A tetapi yang B dan lain macam-macam sebagainya. Dan kadang-kadang dari awal karena konsepnya tidak jelas, maka orang tidak mudah percaya kepada apa yang Tuhan kira baik dan harus dijawab doa yang seperti apa. Tuhan akan menjamah setiap hati supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya sesungguh-sungguhnya. Dan apakah yang bisa diubahkan kepada Tuhan oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan? Dan biarlah setiap jemaat Tuhan boleh mengalami perubahan paradigma berpikir bahwa apa yang bisa kami lakukan Tuhan sebagai manusia, semulia-mulianya manusia, tetap sebagai ciptaan Tuhan. Tidak berhak menentang Tuhan, tidak berhak untuk tidak mempercayai Tuhan. Tuhan ampuni setiap kami, ajarkan kami betul-betul percaya kepada Tuhan. Bahwa Engkau sanggup untuk melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan hak prerogatif yang Tuhan miliki sebagai Tuhan. Dan oleh sebab itu, biarlah ekspresi kami, ibadah kami, permintaan kami sebagai tanggung jawab sebagai umat yang percaya kepada Tuhan tidak melebihi dudukan kami sebagai umat yang sebenarnya hanya mendengar, peka terhadap keinginan Tuhan, dan kami hanya melakukan saja. Malam hari Tuhan jamah supaya momen doa pencurahan Roh Kudus ini mengingatkan kembali. Lumayan banyak orang yang sudah mengalami kuasa Roh Kudus, mengalami tuntunan Roh Kudus. Bahkan ada beberapa yang sudah mengalami adanya karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi masih cukup banyak jemaat Tuhan yang belum mengalaminya. Dan mereka menganggap biasa saja. Tetapi Tuhan bukakan kebenaran ini bahwa setiap kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk kami dibimbing setiap hari kami. Begitu banyak kesulitan. Ada beberapa yang terukur bisa kami tebak. Tetapi cukup banyak hal yang tidak bisa kami tebak. Olahan pikiran orang, olahan perlakuan orang, dan bagaimana kami memiliki perjanjian dan sebagainya yang itu mudah sekali berubah. Dan kami sama sekali tidak tahu sebelum. Artinya kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus. Untuk kami peka, diberikan karunia, hikmat, marifat untuk bisa menebak, untuk mempertimbangkan sesuatu dan memutuskan sesuatu yang jitu, yang tepat sesuai dengan yang seharusnya. Dan hanya Tuhan saja yang Maha tahu untuk itu semuanya. Dan berkati setiap jemaat Tuhan supaya mereka boleh mengalami kuasa Roh Kudus. Tuhan menjamah dalam nama Yesus Kristus. Kiranya pengurapan Tuhan turun ke atas seluruh jemaat Tuhan. Dan mereka boleh mengalami Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Dan biarlah pengiringan mereka kepada Tuhan tidak berakhir dengan tragis. Tinggalkan Tuhan, menolak Tuhan, dan tinggalkan Kristen yang sejati. Tetapi bila mereka tetap setia, kesetiaan itu bisa terlaksana jikalau dipimpin, dituntun oleh kuasa Roh Tuhan. Berkat Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan.
Kiranya kuasa Roh Kudus akan tercapai dalam setiap pribadi, setiap jemaat Tuhan. Mereka boleh mengalami pengurapan Tuhan luar biasa. Kiranya malam hari ini berkat Tuhan tercurah atas setiap kita. Berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita malam hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya boleh katakan amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti saya sudah umumkan itu, mari tetap semangat untuk bisa menjalankan ibadah kita di minggu besok, ya. Kita tetap doakan supaya proyek ini cepat selesai, karena tentunya ke depan kita akan dimudahkan, kita safety dalam keadaan hujan yang begitu deras, kita tidak was-was lagi. Ya, oleh sebab itu kerjasama dari semua jemaat, para pemimpin kelompok wilayah nanti supaya bisa mengkoordinasikan dengan baik, dan juga para penilik supaya mengingatkan kembali. Baik, jadi memang ada beberapa jemaat yang sudah mencoba tadi parkir di terminal motor ya, itu tidak terlalu mahal sebenarnya ya. Untuk kenyamanan dan juga keamanan, parkirlah di situ. Dan kita doakan supaya hanya minggu besok ya, karena ini penggalian memang sudah sampai di Ibu Siska, jadi tinggal itu memasukkan balok-baloknya, diuruk dan kemudian diambil lagi. Semoga seminggu ke depan itu sudah selesai. Ya, nah kita dikasih kesempatan untuk berjuang, ya. Jadi Tuhan menguji setiap kita. Itu saja mungkin saya sampaikan malam hari ini. Selamat beristirahat dan besok kita ketemu lagi di dalam anugerah Tuhan. Lewat belakang ya, semuanya lewat belakang saja. Tetapi dicoba karena ini adalah barusan hujan. Kiranya nanti dicoba di sananya itu apakah itu bisa dilewatin atau tidak. Takutnya becek begitu ya. Itu saja sih. Tetapi yang paling safe ya lewat belakang saja. Itu saja ya saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih untuk sudah hadir malam hari ini. Tuhan berkati kita sekalian ya. Oke, saya tutup. Goodbye, sampai besok. Tuhan berkati, tetap sehat. Amin. Puji Tuhan ya. Saya tutup ya. Shalom.